Lebih lagi jika kita benar-benar tinggal di dalam Dia, ya kan, tetap di dalam Dia, ya, maka di dalam firman-Nya, maka kita adalah benar-benar murid Dia. Kalau kita terus, ya, kita nggak bisa berpikir ya bahwa atau berpendapat, oh saya udah tahu, sudah pernah dengar, sudah, itu nggak bisa. Kalau kita terus, ya kan, maka kita akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, haleluya, thank you Jesus, ya, haleluya. Jadi rupanya kebenaran itu ada kuasa, ya, yang memerdekakan di dalam kebenaran. Ya, sekarang judulnya hidup di bawah kasih karunia. Kita langsung aja, kita harus tahu bahwa kita sekarang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, di bawah perjanjian lama, ya. Kita pikir ada yang ngomong, wah saya udah tahu itu Bu Monica, ya, oke. Tapi kenapa seringkali lagu-lagu, ya kan, apa Mazmur, ya kan, itu yang masih bersifat perjanjian lama terus kita pegang, sedangkan firman Tuhan bilang kita sudah di bawah hukum, tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia, ya. Kita langsung aja ke Roma 6 ayat 14. Bagaimana caranya hidup di bawah kasih karunia? Itu judulnya, sudah kepanjangan, ya. Jadi kita bilang hidup di bawah kasih karunia aja, ya kan. Roma 6 ayat 14. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Itu sebabnya dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi kalau apa nih kita simpulkan, jadi hidup di bawah kasih karunia adalah hidup, ya kan, merdeka dari dosa. Ya kan? Terus apakah kemudian semua anak Tuhan udah kelihatannya merdeka dari dosa? Nah, itu tuh, oh pasti bilang, oh belum. Secara roh sebetulnya sudah, ya kan? Waktu kita lahir baru, secara roh kita sudah ciptaan baru. Kita sudah lahir dari Dia, amin, yang adalah kasih, yang adalah kudus 100%. Roh Kudus ada di dalam kita. Kenapa Roh Kudus di dalam kita? Karena roh kita sudah kudus, dalamnya kita sudah 100% kudus. Kalau enggak, Roh Kudus nggak mungkin tinggal dalam kita loh. Allah itu tidak main-main, ya. Kalau Dia bilang 100% itu 100%, saudara. Dulu kalau ada sedikit aja kesalahan, langsung mati, saudara. Amin. Jadi kita tidak lagi di bawah kasih karunia, tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Terus kalau kita tolong siapkan Roma 3, ya kan? Roma 3 ayat 19-20, ya kan? Tolong bacakan dengan cepat. Oke, saya aja deh bacakan deh. Saya akan bacakan, ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke dalam hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi segala sesuatu yang ada di hukum Taurat itu ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa saya ngomong soal hukum Taurat padahal ini judulnya hidup di bawah kasih karunia? Karena rupanya ada anak Tuhan yang belum tahu membedakan hidup di bawah hukum Taurat atau hidup di bawah kasih karunia. Kenapa? Karena belum berkuasa atas dosa. Ya kan? Itu buktinya. Tadi kita baca Roma 6 ayat 14. Ya kan? Buahnya kalau kita tahu bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Tapi kalau kita masih ada yang belum manifestasi, berarti pengertiannya masih belum jelas. Ya kan? Kalau secara general aja, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu semuanya, ya kan, yang Yesus sudah perbuat, ya kan, untuk kita, untuk kepentingan kita, roh, jiwa, tubuh, semuanya melalui penebusan tubuh dan darahnya. Itulah kasih karunia. Nah, bagian dari kasih karunia itu adalah posisi benar kita, ya kan? Yang adalah bagian dari kasih karunia saat kita diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia. Ya kan, saat itu kita menerima jati diri yang baru, kita menerima posisi yang baru. Di mana posisi ini adalah posisi di mana kita dibenarkan selama-lamanya, Saudara. Coba deh kita renungkan.
Ya kan? Selama-lamanya loh. Posisi dibenarkan di hadapan Allah selama-lamanya karena ketaatan Yesus Kristus. Nah, itu kita ke Roma 5 ayat 19. Coba tolong buka Roma 5 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa oleh karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, kita semua jadi orang berdosa. Tahukah saudara bahwa saudara itu sebetulnya orang berdosa bukan karena saudara berdosa. Saudara itu berdosa karena kesalahan satu orang. Saudara tidak menjadi orang berdosa karena saudara berdosa. Saudara melakukan dosa karena saudara dari sononya sudah orang berdosa. Mungkin bingung ya. Tenang aja dulu. Ini semua fondasi supaya kita bagaimana bisa menikmatin hidup kita di bawah kasih karunia yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yang saya baca ayat 19, Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa? Itu bukan saudara. Itu bukan saya. Itu Adam. Ya kan? Oleh karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang termasuk saudara dan saya telah menjadi orang berdosa. Mari kita lakuin sama-sama. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, saya telah menjadi orang berdosa. Amin. Nah, terus demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, tetapi, katakan tetapi, karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus, saya menjadi orang benar. Amin, saudara. Jadi saudara harus tahu originnya saudara. Orinya saudara tuh dari mana? Dan kita jangan mau digeser dari sini. Ya kan, setelah kita sudah dijadikan orang benar. Jadi kita tuh orang benar karena dari sononya. Dari lahir. Lahirnya kapan? Waktu kita terima Yesus. Amin, saudara. Saat itu dari sononya kita sudah lahir orang benar. Amin. Itu sebabnya lebih ada kerinduan mau melakukan yang benar. Sekarang kita ada satu kesukaan baru di mana kita tidak mau berdosa sengaja. Ya kan? Tapi kenapa itu kadang masih ada saat ini? Karena kita masih punya jiwa yang masih perlu diperbarui. Tubuh juga gitu, saudara. Amin. Kalau saudara dulu suka makan tempe goreng sebelum terima Yesus, sudah terima Yesus masih suka makan tempe goreng. Jiwa saudara nggak berubah. Yang berubah hatinya saudara. Saudara punya hati yang baru, hati yang seperti Allah. Allah adalah kasih. Makanya dikatakan di Roma pasal 5, ya kan, kasih Allah sudah dicurahkan di hati kita, bukan di pikiran kita. Pikiran kita kadang mau marah, mau balas. Orang mau ini kita, itu pikiran yang belum diperbarui. Manusia lama. Tapi hati kita enggak. Makanya ada di hati kita. Dan ini kita lebih bisa lagi bertumbuh. Kita bisa lebih bertumbuh sebagai orang benar. Amin. Jadi tadi dikatakan bagaimana menikmati hidup di bawah kasih karunia. Kita harus tahu kasih karunia itu apa. Tolong saya minta akhir dulu sebentar. Ini ya kan, kasih karunia itu apa? Jadi saudara, dulu waktu Allah menciptakan manusia, ya, dia sebelumnya dia sudah sibuk dulu, ya kan, menciptakan bumi, bulan, matahari, segala planet, semuanya, binatang, pohon-pohon, semuanya dia udah ciptakan dulu, ya kan? Dan itu disebut sebagai Taman Eden. Taman Eden. Ya, dan dia menghembuskan nafasnya. Adam menjadi living being. Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah, di dalam diri dia ada hidupnya Allah. Makanya Tuhan kasih Tuhan kasih tugas, kamu kasih nama binatang. Nah, waktu dia kasih nama binatang, nggak kayak kita sekarang. Kalau kita kasih nama anjing kita Pleki, ya cuma namanya aja Pleki, ya kan? Tapi dulu enggak, saudara. Kalau Adam bilang, kamu jadi anjing, dia bersikap seperti anjing. Kalau dia bilang kucing, jadi kucing, meong, ya kan? Karena ada hidupnya Allah. Nah, setelah itu firman Tuhan mengatakan di Roma pasal 3, semua orang sudah kehilangan kemuliaan itu waktu Adam, ya kan? Dia berdosa. Dia lebih percaya iblis, ya kan?
kemudian kehilangan itu kemuliaan itu, pisah dari hidupnya Allah selama-lamanya, saudara. Sehingga kemudian manusia sekarang hanya jiwanya aja, ya kan? Jiwa itu adalah jembatannya roh, ya, dengan apa yang kelihatan, ya kan? Dengan apa yang kita bisa raba, kita bisa rasa, itu semua jiwa. Makanya kelihatannya sekarang ini manusia masih hidup, tapi hidupnya udah bukan hidup yang kekal, hidup yang beda. Itu seperti karangan bunga, ya, yang udah karangan bunga sudah dipotong dari hidupnya, tinggal tunggu kering. Makanya Yesus tidak datang untuk memberikan peraturan, untuk memberikan sekedar berkat, enggak. Dia berikan apa? Hidup. Karena kita sudah kehilangan hidupnya Allah. Kita sudah terpisah dari dia. Makanya Yesus bilang itu seperti ranting, cuma tinggal tunggu kering aja. Tapi puji Tuhan, saudara, haleluya, Yesus sudah datang. Waktu kita terima hidupnya dia, kita masuk ke dalam satu taman Eden yang kedua dan yang terakhir. Itulah kasih karunia. Amin. Segala sesuatu, ya, tujuan Yesus datang untuk apa? Untuk dia berhidup terus, apapun semua yang dia lakukan. Dari sejak kelahiran dia sampai sebetulnya sebelum kelahiran dia itu sudah dinubuatkan. Semuanya sudah Allah Bapa atur. Sampai dia datang, dia lahir, sampai dari kecil dia harus benar-benar hidup dengan hati-hati. Yang terus-menerus bergantung sama Bapa, karena dia punya tubuh jasmani seperti kita. Sampai terakhir dia disalib, semuanya dia diuji, dicobain oleh iblis, ditawarin yang lain. Ya kan, sampai selesai dia bilang sudah selesai. Ya kan, sudah waktu dia bilang sudah selesai. Apa yang sudah selesai, saudara? Apa yang menyebabkan saudara dan saya pisah dari Tuhan? Itu sudah selesai. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dia Alfa dan Omega. Dia udah selesaikan. Amin. Dan waktu orang, ya kan, dari situ sebetulnya saya percaya, ya, semua orang itu namanya sudah ada di kitab kehidupan. Tapi orang yang tidak terima, namanya dihapus. Karena setiap manusia berhak, ya kan, karena semua manusia dosanya udah dibayar. Seorang sejahat apapun, kalau dia mau terima, dia bisa jadi ciptaan baru. Karena dosanya udah dibayar. Seluruh manusia loh. Sepanjang kekal, Yesus sudah bayar harganya, maksudnya. Di zaman apapun sudah, dia sudah bayar. Amin, saudara. Nah, kalau orang itu tidak menerima, ya namanya dihapus dari kitab kehidupan. Amin, saudara. Tapi nama kita sudah ada. Amin. Nama saudara sudah ada yang percaya. Kalau ada yang belum percaya, terima Yesus hari ini. Jangan tunda-tunda. Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai juru selamat saya. Saya nggak bisa menyelamatkan diri saya. Saya perlu Engkau. Amin, saudara. Karena di mana ada dosa, di situ akan ada penghakiman. Amin. Setitik pun ada dosa, nggak bisa lolos dari Tuhan. Orang nggak bisa lari dari manapun, saudara. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Yesus benar-benar sampai dia tuh darahnya tuh udah, kalau secara manusia, sebetulnya secara manusia normal, dia waktu dipukulin tuh dia harusnya mati. Dia harusnya mati, tapi dia harus tahan. Kenapa? Dia sudah berdoa, dia harus matinya disalib untuk menggenapi penebusan. Karena salib itu, ya, dia bukan hanya menjadi dosa, tapi salib itu adalah satu kutukan yang dia harus tanggung buat kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Amin. Agar berkat Abraham sampai kepada kita. Berkat Abraham itu apa? Bukan supaya nggak jadi mandul punya anak, itu bukan berkat Abraham begitu. Itu bukan dasarnya berkat Abraham. Berkat Abraham adalah dibenarkan karena iman. Amin, saudara. Supaya kita semua yang percaya bisa dibenarkan karena iman, bukan perbuatan kita. Makanya Yesus harus tahan. Makanya dia udah nggak bisa manggul salib sampai ke Golgota, harus ada orang yang bantu. Karena udah terlalu banyak darah keluar, saudara. Terlalu banyak siksaan yang dia terima. Amin. Dia udah menderita sekali, udah dipukulin orang Romawi, udah dagingnya tercabik-cabik sampai kelihatan tulangnya, saudara. Alkitab bilang dia udah gak seperti manusia loh. Saking menderitanya, saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak usah tanggung lagi itu semua loh. Wow. Kalau saudara mau pakai waktu, saudara,
terbuka sama dia, lihat firman-Nya ya. Saudara akan lebih lagi mengenal hatinya dia. Saudara akan jatuh cinta sama dia lebih lagi. Amin. Haleluya. Jadi kasih karunia itu Yesus lakukan itu semua. Segala perkataan dia nggak pernah ada yang salah. Pikiran dia 100% kudus selalu, benar, murni. Ya kan? Haleluya. Kenapa? Tidak ada darah Adam di dalam Yesus. Makanya dia bisa jadi korban. Nah, itu sebabnya setelah dia mengorbankan dirinya, dikatakan di Ibrani 10, saudara bisa baca sendiri ayat 10, 12, 14, 16. Bagaimana satu kali selamanya, sering diulang tuh, satu kali selamanya. Kita sudah dikuduskan, setelah dikuduskan, disempurnakan, satu kali selamanya. Dia sudah beroleh penebusan kekal. Ya kan? Jadi karya Yesus yang sudah selesai adalah kasih karunia. Taman Eden yang kedua dan terakhir. Kalau dulu Taman Edennya tuh fisik, ya kan? Ada pohon, ada apa nih, binatang-binatang, ya kan? Dulu monyet nggak kurang ajar seperti sekarang. Anjing. Sekarang coba saudara panggil, belum tentu pada mau datang. Dulu nggak berani saudara. Ya kan dulu kalau apa aja ada mau panggil dulu ada dinosaurus atau apa, mereka datang. Nggak ada yang berani makan manusia, nggak berani saudara. Dulu manusia punya otoritas, berkuasa, tapi terus iblis ambil. Makanya dunia ini jadi kacau karena ilah dunia. Iblis itu ilah dunia. Ini bukan Tuhan, ini Adam. Makanya orang suka bilang, ya Tuhan mengizinkan, Tuhan bukan Tuhan ya. Beberapa hal tuh kalau kita percaya sama dia, Tuhan izinkan, tapi beberapa hal itu Adam yang mengizinkan. Ya, nah sekarang hari ini saya mau bicara mengenai hidup di bawah kasih karunia, karena kalau anak Tuhan tidak mengerti, saudara akan dibikin sibuk muter-muter di padang gurun. Padahal melalui penebusan Yesus semuanya sudah dia siapkan. Apa? Ya kan semua dia sudah siapkan. Itu kasih karunia ialah semua penyediaan yang Allah sudah siapkan agar saudara dan saya bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya kan, kita nggak usah berpeluh, nggak usah stres, nggak usah berselisih. Ya kan, kita bisa terus hidup dalam damai. Ya, diri kita lebih damai, bisa terus ya berjalan damai kalau ada orang marah atau apa. Ya kan, bukan karena kita loh ya, nggak masalah ya. Karena dulu Yesus juga banyak yang musuhin dia, saudara. Jangan pernah pikir kalau kita berjalan dalam kebenaran semua orang suka sama kita. Orang-orang yang keturunannya Hagar, Ismail akan menganiaya orang yang hidup di bawah kasih karunia. Karena yang keturunannya Hagar selalu pakai kekuatan sendiri, ya kan? Nah itu akan mengakibatkan banyak perselisihan, sakit hati, kekacauan, ya kan? Tapi kalau yang keturunannya Sarah, ya kan, Ishak, ya kan, dari janji, kalau kita mau hidup di bawah kasih karunia, kita tahu bagaimana kasih karunia Tuhan Yesus. Yesus bikin apa? Firman-Nya sebentar saya akan bawa saudara kepada firman-Nya. Saudara akan ada damai nomor satu. Karena saudara nggak bisa damai di luar kalau hatimu juga nggak damai. Kalau saudara seperti orang perang, hidup tapi di dalam tuh perang terus. Saya benar ngomong ya, salah apa? Nggak habis-habis saudara. Gimana mau damai? Ya kan? Ada civil war, walking civil war, ya kan? Di sini ada terus peperangan. Tuhan terima saya nggak ya? Saya udah berkenan belum ya? Saya udah oke belum ya? Saya sudah cukup belum ya? Waduh saudara. Terus Tuhan, saya mau ini, tapi karena nggak ngerti. Aduh kenapa sih ini kok susah banget Tuhan, aku pengen ini, tapi uangnya nggak ada. Terus ini dan itu, waduh jadi rumit. Nah sekarang baiklah kita ngelihat pada firman-Nya. Karena kita harus sadar saudara, ini adalah dasar bahwa segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan, rencana Dia, semuanya itu sudah ada. Kebutuhan roh, jiwa, tubuh kita, termasuk perlindungan, hikmat, kerinduan hati, semua ada. Ya, sama aja kalau saya sebagai orang tua, sebelum anak saya lahir, saya sudah beliin baju, sudah siapkan baju, sudah siapkan diaper, sudah siapkan ya semuanya yang dibutuhkan. Sebelum anak saya lahir, masih di kandungan, ya kan sudah siapkan semuanya sebagai manusia. Tapi apalagi Bapak kita di sorga, kalau Dia bukan hanya secara jasmani, Dia siapkan sampai sepanjang kekekalan saudara. Namanya Dia Tuhan.
Ya kan, namanya dia Tuhan, ya dia bisa karena dia Tuhan. Amin. Jadi kita lihat langsung di firman-Nya. Tadi kita sudah tahu bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Jadi kekristenan ini bukan soal saya harus yang melakukan yang benar, saya harus hidup benar. Tidak. Kita harus lebih kenal dia secara pribadi. Kita harus lebih kenal Yesus bikin apa dulu. Nanti dari situ ada buahnya. Oke, kita langsung aja ke mana? Ke Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ini saya sudah jadikan simple ya. Efesus 2 ayat 10. Gimana ini? Bukan HP saya. Salah satunya berjalan. Kenapa tadi saya suruh doakan dengan patron doa? Karena itu adalah doa di bawah kasih karunia. Doa yang diilhamkan oleh dia. Ya kan? Jadi kasih karunia ini oleh dia yang mulai, oleh dia, ya kan? Terus kita kasih respon, untuk kita kasih respon juga dia bantu, kembali lagi ke dia, untuk dia, ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini buatan Allah, kita diciptakan kembali dengan satu tujuan, ya kan? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita sudah lahir dari Allah, kita sudah jadi anaknya Dia. Saya juga, anak saya oke, saya pelihara anak saya. Tapi kan saya udah ada rencana buat anak saya, ya kan? Oh, nanti kalau dia ini, saya akan ajar dia gimana. Pertama mungkin ajar dia untuk jalan dulu. Betul kan? Tadinya nggak bisa jalan, ya kan? Ajar dia makan makanan, mulai makan bubur. Itu tuh, semua itu udah ada kan? Ya kan? Terus ada lagi rencana jangka panjang, misalnya dia harus sekolah, ya kan? Dia harus ngeles apa, bakatnya apa, betul nggak? Bapak kita itu semua karena kita tuh diciptakan seperti dia sebetulnya. Amin. Cuman bedanya apa? Bedanya sekarang ini Allah sudah sediakan semuanya melalui penebusan Yesus. Kita nggak usah stres. Amin. Nggak usah bingung. Nggak usah cari-cari di luar. Semua sudah ada di dalam firman kasih karunia-Nya. Ya kan? Kisah Rasul 20 ayat 32. Sekarang aku menyerahkan engkau kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang sanggup membangun engkau dan membantu engkau menerima warisanmu. Bukan asal firman loh ya. Bukan asal firman, saudara. Karena perjanjian lama juga firman. Hukum Taurat juga firman loh. Jadi bukan asal firman, firman kasih karunia. Karena hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus. Amin. Jadi firman kasih karunia. Haleluya. Jadi Tuhan punya tujuan. Salah satu tujuannya ialah supaya dia sudah siapkan pekerjaan baik. Kenapa? Karena Allah juga baik. Dia mau anaknya seperti dia. Betul nggak, saudara? Kalau saudara seorang petani, ya kan? Saudara pasti punya rencana, saudara mau anakmu juga jadi petani. Betul nggak? Iya kan? Ya biasanya ini contohnya itu bukan contoh yang inilah ada petani yang nyekolahin anaknya ke luar negeri. Masalahnya apa? Setelah anaknya, kadang-kadang anaknya nggak mau balik. Nggak mau jadi petani. Tapi ini yang normal lah, yang normal. Kalau ada seseorang yang ini misalnya, ini biasa gini, kalau ada seorang yang punya perusahaan yang besar sekali, ya kan? Atau kerajaan, itu yang cocok kerajaan, ya kan? Dia kan mau anaknya meneruskan kan? Betul nggak? Meneruskan, dan biasanya raja itu yang raja yang baik, dia sudah punya strategi, dia mau anaknya juga ikut ambil bagian sama kayak bapak kita. Bapak kita tuh baik loh. Segala setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari dia. Dia mau kita juga, ya kan, kaya dalam perbuatan baik. Amin. Tapi dia udah siapin semuanya. Amin. Nah itu hebatnya Bapak kita. Dia sudah siapkan semuanya. Kalau orang dunia kan bisa nyoba-nyoba. Ya udah, nih papi udah gini ya, kamu ini aja berusaha ya supaya kamu jadi. Ya bisa jadi, bisa enggak, saudara. Betul kan? Bisa bangkrut, bisa salah. Tapi kalau Allah enggak. Semuanya dia udah siapkan pekerjaan baik. Nah sekarang kita lihat lagi. Ini cuman secara general aja bahwa Allah tuh punya tujuan. Nah terus terang saya pribadi, pengertian saya tidak setuju kalau
kita tuh hanya dipakai untuk jadi saluran berkat, saudara. Enggak. Bukan hanya saluran berkat, kita juga yang akan diberkatin dan menjadi berkat. Itu benar. Kalau kita cuma jadi saluran berkat, seolah-olah kita nggak penting. Kita tuh penting loh di mata Tuhan. Tuhan nggak mau kita jadi korban, kitanya sedih, kitanya terus nggak mengalami yang terbaik, kita jadi berkat terus. Itu bukan hikmatnya Tuhan. Banyak anak Tuhan kemudian jadi pahit hati, kecewa, karena begitu. Jadi berkat, jadi sendirinya, kan, sendirinya kayak saya dulu, kan, saya udah jadi berkat, wah saya pemimpin doa, tapi banyak hal yang saya nggak tahu. Banyak hal itu jadi berat buat saya nggak bisa ngatasi masalah di dalam diri saya. Nah itu bukan kehendak Tuhan yang terbaik buat saya. Makanya dia terus taruh di dalam diri saya kerinduan untuk lebih kenal dia melalui belajar firman yang benar. Karena saya tahu, aduh banyak hal saya nggak ngerti. Padahal sudah jadi berkat buat orang. Ya doa terus jadi banyak yang terima Tuhan. Tapi Tuhan itu Bapa kita tuh baik. Dia bukan hanya make kita ya, terus mengabaikan kita. Orang lain dia tidak begitu ya. Nah seringkali orang begitu. Tujuan Tuhan tuh hanya untuk itu, seolah-olah dia nggak punya minat untuk kita secara pribadi. Dia cuma mau pakai kita. Itu nggak benar ya. Itu tidak benar. Karena Yesus setelah dia disalib, apakah dia terus susah terus? Dia enggak. Dia dimuliakan loh saudara. Amin. Waktu dia disalib, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena waktu itu Allah berfungsi sebagai hakim. Tapi Yesus bilang apa? Bapakku tidak pernah meninggalkan aku. Jadi kita harus sadar, kekristenan kita itu bukan cuma satu aspek. Kekristenan itu bukan cuma soal pelayanan loh. Amin. Itu soal hubungan pribadi. Karena hidup kekal itu, Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal adalah mengenal Allah dan putranya. Amin. Dia mengenal Allah itu apa? Allah itu kasih. Kita lebih ngerti bagaimana kita berharga di mata dia, kita dikasihin, kita selalu disayangin, kita nggak pernah ditinggalkan. Dari situ akan ada buah pelayanan. Dari situ kita akan lebih lagi berjalan di dalam pekerjaan baik yang dia udah siapkan. Itu mulainya dari dia, bukan kitanya yang begini dan begitu loh. Misalnya mulainya dari kita kenal dia, kenal hatinya dia lebih, terima firmannya, firman kasih karunia. Pelihara dan rubah pikiran kita. Kita mau lebih lagi, terima. Dari situ akan ada buah. Itu yang benar. Amin. Karena seringkali orang, saya cuma lihat sekelebatnya orang posting-posting. Ya tujuan Allah ini supaya bisa untuk orang lain. No, bukan hanya untuk orang lain, untuk kita dulu. Kita dulu dijamah, baru dia bisa jamah orang melalui kita. Itu yang benar ya. Jadi kita tahu, oke, sekarang Tuhan sudah punya pekerjaan baik yang dia sudah siapkan. Ingat ya, dia sudah siapkan sebelumnya. Jadi di perjanjian baru ini tidak pernah disuruh kita minta, Tuhan pakailah aku. Nggak pernah. Tidak pernah saudara. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru itu saya alamin. Saya nggak pernah minta dia pakai saya. Dia suruh saya. Dia buka pintu. Saya nggak pernah minta. Kenapa? Itu tergantung respon kita. Ya kan? Kalau kita mau terus terima firman-Nya, itu akan ada buah. Kita nggak minta pun akan dia bekerja, itu pasti ada sesuatu yang baik. Jadi nggak usah minta-minta sekarang di perjanjian baru ini. Kita aja yang mau rela. Ya. Oke, sekarang kita ke Ibrani 13 ayat 20. Ya kan? Ibrani 13 ayat 20. Karena saya mau saudara tahu bahwa pekerjaan baik ini, di mana tuh Bapak kita sudah punya rencana untuk menyediakan mahkota kehormatan, karena kerajaan dia tuh kerajaan yang kekal. Amin. Dia sedang persiapkan anak-anaknya yang siap untuk dipercayakan kerajaan dia. Amin. Dan dia sudah siapkan semuanya, tapi dia nggak bisa paksa ya. Dia tidak bisa paksa. Itu tergantung kerelaan saudara dan saya. Kita lagi bicara mengenai hidup di bawah kasih karunia ya. Amin saudara. Berarti hidup di bawah penyediaannya dia melalui pengorbanan Yesus. Titik. Bukan plus-plus ya dan saya dan ini, no. Kita cuma kasih respon. Kita cuma carang aja ya. Nah saya bacakan saudara. Haleluya. Haleluya. Ayat 20.
Maka Allah damai sejahtera oleh darah perjanjian yang kekal yang telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu. Ini terjemahannya sama bahasa Inggris ini ya nggak gitu bagus ya. Kalau di bahasa Inggris bukan maka ya, pokoknya gini saudara, Allah damai sejahtera, nggak langsung lah ya, perhatikan, oleh darah perjanjian kekal. Ada hubungannya. Kalau saudara dan saya kita mau terus-menerus berjalan dalam kehendak Dia yang terbaik, kita nggak boleh lupa bahwa kita punya perjanjian darah yang kekal. Kita harus ingat, kita punya perjanjian darah yang kekal. Apa-apa harus ingat perjanjian kita, supaya tidak berat, saudara. Telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Memperlengkapi saudara dan saya dengan segala yang baik. Apa tujuannya? Ya kan? Untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi, wow, Taman Eden yang kedua ini, di mana semuanya Dia sudah siapkan buat kita melalui pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Ya kan? Itu semua, ya kan, kita terima beriman melalui darah perjanjian kekal. Kenapa kita sering perjamuan kudus? Kita perjamuan saya sering ya, hampir tiap hari saya perjamuan kudus ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sering melakukan ini untuk ingat aku, untuk ingat aku. Bukan ingat dosa kita loh ya. Bukan kita terus introspeksi, aduh saya masih salah di sini, saya harus, bukan begitu loh ya. Tapi untuk ingat Dia. Karena melalui darah perjanjian kekal, Allah sudah siapkan semuanya, saudara. Kebutuhan roh, jiwa, tubuh saudara, termasuk perlindungan, hikmat. Terus kalau kayak sekarang, saya pelayanan, harusnya ada orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk saya jamah, untuk saya jangkau, untuk saya bantu. Tuhan sudah siapkan semuanya. Makanya kita ini bukan orang dunia yang cari-cari pakai sistem ini, sistem supaya followernya banyak, atau kita nggak bisa begitu. Karena semuanya Dia udah siapin, yang penting kita ikut Dia aja. Amin, saudara. Dia sudah siapkan, bahkan kehormatan, mahkota, Dia udah siapkan semua. Semuanya Dia sudah siapkan melalui darah perjanjian kekal, bukan melalui jeripayah kita. Jadi semuanya itu sama sekali tidak ada sedikit pun jeripayah kita loh. Nah, setelah kita terima kasih karunia-Nya, kita terima janjinya, karunia-Nya, ya kan, kemurahannya, kita mulai terima, kita mulai mengalami janji-janjinya, saudara. Haleluya. Setelah kita mulai itu, ya kan, makin lama, ya kan, itu makin ada peningkatan, ya. Di dalam itu kita akan lebih lagi dibukakan. Tapi itu semua, saya mau ngomong ini, waktu kita mulai terima, kita terus ada satu kekuatan, energi, di mana kita bisa berkorban, ya kan? Kita tuh jadi orang jadi nggak suka perhitungan. Ya untungnya saya apa? Saya dapat apa? Kita nggak lagi begitu. Ya tuh sampai ada yang berani mati, ya kan? Ada yang berani dibunuh, nggak takut. Ada yang pokoknya luar biasa ya. Kayak Rasul Paulus lah, ada siapa, banyak misionaris juga, ada orang-orang mungkin anak-anak Tuhan kita nggak tahu, tapi mereka, ya kan, saudara dan saya juga pasti pernah, ya kan. Tapi itu semua kita lakukan itu, kenapa? Bukan untuk dibenarkan. Itu Dia yang bekerja di dalam kita, saudara. Lain ya, lain dengan orang yang melakukannya untuk dibenarkan. Ini kan bicara mengenai hidup di bawah kasih karunia. Bedanya apa dengan hidup di bawah hukum Taurat? Saya pernah bikin video ngomong sama satu orang mengenai bedanya hidup di bawah hukum Taurat sama kasih karunia. Karena kelihatannya dua-duanya itu giat, tapi dasarnya beda. Ya, kalau yang di bawah hukum Taurat, ya kan, itu lebih kepada tindakan, kepada kegiatan, ya kan, perbuatan, penampilan, itu yang dipentingkan, saudara. Jangan yang dari luar, ya kan, yang dari luar itu yang lebih dipentingkan.
Sudah gitu kalau yang itu dasar melakukannya itu ya, yang di bawah hukum Taurat itu untuk dibenarkan melalui perbuatannya, melalui apa yang dilakukan. Itu dasarnya. Makanya beda. Kelihatan dua-duanya giat. Tapi yang satu, ya kan, dasarnya bukan untuk dibenarkan. Dasarnya karena sudah mengalami jamahannya Tuhan. Ya kan, melihat firman-Nya, percaya firman-Nya. Dari situ ya mulai bertindak. Dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Mulai giat. Tapi dua-duanya giat. Tapi beda fondasi. Nanti waktu ada ujian kelihatan, saudara. Ya kan? Kelihatannya apa? Waktu ada ujian yang ini, yang pakai bukan di bawah kasih karunia, kekecewaan. Ya kan? Tuhan, aku ini udah banyak berkorban. Sampai di mana Tuhan? Kenapa masalah anakku belum selesai? Nah, berarti apa? Berarti selama itu melakukan bukan karena sudah dibenarkan, bukan di bawah kasih karunia, bukan karena penyediaannya Tuhan Yesus, tapi untuk apa? Untuk dilayakkan kembali. Sedangkan yang di bawah kasih karunia semuanya udah disediakan. Waktu kita kasih respon, oh ya karena Tuhan gini, Tuhan merasa aku taruh di hati, aku ada kerinduan gitu, terus bersekutu sama Yesus, terus bergantung sama firman-Nya, terus setiap kali ngalir lagi, melakukan ini, terima, dengar lagi, ngalir lagi, iya kan? Terus waktu ada kebutuhan, ada kemurahan, kok Tuhan mengalami ini, waduh, haleluya, terima kasih Tuhan, aku mengalami janji-janji terus menerus, ya kan? Ada kalaupun ada ini nggak lama-lama, enggak, itu bukan karena Tuhan, ini yang nggak baik itu bukan karena Tuhan, karena aku percaya Tuhan sudah siapkan semuanya, Tuhan sudah berkati aku dengan segala berkat. Itu Efesus 1 ayat 3. Tuhan Yesus sudah siap, Tuhan Yesus sudah, karena Yesus aku tuh dilayakan, sehingga ada kemurahan untuk si ini, kalau ini A, ini B untuk si B ini terus menerus mengalami penyediaannya, karena dia melakukannya. Dia tidak bilang Tuhan, dia nggak suka ngungkit-ngungkit, ya kan? Kegiatan dia, perbuatan baik dia, ya kan? Dia lebih, Tuhan, Bapak, karena Yesus begini ya, aku gini. Terima kasih Bapak, karena Yesus begini. Jadi lebih ingat Yesus. Kasih karunia, ada segala sesuatu yang Yesus sudah lakukan oleh dia, untuk dia, mulai dari dia, untuk dia loh ya, untuk kepentingan dia, bagi dia. Itu kasih karunia, makanya nggak berat. Makanya Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Kuk adalah dua binatang untuk satu tujuan. Kalau kita mau tujuan dia menjadi tujuan kita, bukan kita mau paksakan tujuan kita jadi tujuan dia nggak mungkin nurut kita. Kalau soal selera, Tuhan aku suka yang biru muda, ya Tuhan bilang ya terserah, ya kan? Aku kan bikin banyak warna, ya kan, nggak usah kayak wah Tuhan nggak mau aku pakai, itu mah terserah kita. Soal menikah apa enggak, orang ibu menikah, boleh nggak ya Tuhan sampai kasih saya menikah. Saya bilang kan Tuhan nggak menikah, ya kamu mau apa? Tuhan kasih kita hidangan berlimpah, terserah kita. Tapi ada hal-hal itu dasar, ya itu yang memang itu kita harus lihat dia. Balik lagi supaya penjelasan saya jangan terlalu jauh. Jadi A sama B bedanya apa? Kalau kita terus-menerus melihat pada Yesus, kita lebih pentingkan dia bikin apa, pengorbanan dia, dan kita bukan hanya secara general, bukan aku pernah dengar, ya aku pernah ini, tapi kita nggak ingat, kita nggak lihat lagi, kita nggak sungguh-sungguh, nanti pasti akan geser. Jadi kayak yang satu ini lebih giat di luar daripada terima di hati firman-Nya. Nanti sekali waktu banyak kekecewaan. Aku udah begini, udah begitu. Seberapa lagi sih Tuhan? Gitu. Seolah-olah Tuhan itu menuntut kita. Emang kita punya apa, saudara? Yang kita punya kan dari Dia. Itu pola pikir itu aja kita udah salah. Segala yang kita punya kan Dia yang kasih. Kemampuan kita, kekuatan kita, talenta, semuanya yang baik dari Dia. Kalau adik kita ini kan kita bukan untuk dibenarkan. Jadi bedanya yang ini, si A ini, dia giat, ya kan? Tapi dasarnya untuk apa? Dibenarkan berdasarkan perbuatan. Makanya
waktu nggak bisa melayani, bersalah sekali saudara. Aduh Tuhan ampuni aku bilang aduh, terus ada rasa takut, aduh jangan-jangan Tuhan marah nih, aku belum bisa ikut doa nih. Jangan-jangan Tuhan marah, gitu kan? Padahal enggak saudara. Ya kan, memang ada rasa nggak enak ya. Saya juga kalau udah biasa doa, karena itu sesuatu saya percaya rencana Tuhan, karunia Tuhan dalam hidup saya ya, untuk berdoa ya kan. Tapi kalau saya lagi nggak ini, saya cuma rindu aja. Saya tahu Tuhan nggak hukum saya kok, karena sekarang karya kita tuh karya kasih loh, karya kasih saudara. Amin saudara. Yesus tidak datang terpaksa, dia nggak terpaksa disalib dengan bersungut-sungut. Dia dengan rela hati loh. Allah juga mau kita, makanya dia menyukai pemberi yang bersukacita, karena dia juga begitu. Amin. Kita jadi kenapa yang satu jadi berat? Kadang-kadang oke, kalau lagi haleluya, ntar udahannya aduh Tuhan, aku baru salah lagi, aku gini. Kenapa begitu? Karena fondasinya masih belum di bawah kasih karunia, masih mau kesadaran itu saya dibenarkan karena perbuatan benar saya. Itu masih ada saudara. Itulah kantong anggur yang lama. Itu bukan kasih karunia. Makanya gak stabil, terus kadang sering kecewa, terus suka bersaing, terus juga lebih fokus kepada dirinya, kepada apa yang dia mau. Karena takut, ada rasa takut. Karena fondasi kita, kalau kita belum lagi kesadaran kita cukup bahwa kita semuanya itu karena kelayakannya Yesus, karena jeripayah Yesus, itu akan timbul ketakutan saudara. Kasih, di dalam kasih 1 Yohanes 4 katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Orang yang tidak sempurna di dalam kasih itu ada ketakutan. Orang itu nggak sempurna, maksudnya apa? Orang itu belum benar-benar diyakin sepenuhnya bahwa dosa dia tuh sudah diampuni, bahwa berdasarkan itu Allah tuh menerima dirinya 100%. Itu belum cukup. Makanya ditambah dengan embel-embel. Yesus plus. Yesus dan Allah terima saya karena Yesus, tapi juga karena saya begini, saya begitu. Makanya kalau lagi nggak gitu, kalau saya baru begini begitu, wah Allah tersenyum hari ini. Aku banyak memuji dia, Allah tersenyum. Tapi kalau waktu aku, aduh hari ini aku kurang doa, aku lagi sibuk, aku lagi nggak fokus, kelihatannya Allah cemberut sama saya. Berarti itu belum di bawah kasih karunia. Karena Allah tuh nggak berubah-ubah. Saudara merasa A, merasa B, dia sama terus saudara. Dia nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dikontrol sama kita. Amin. Dia lebih dulu mengasihi, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia, dia mengasihi kita dan menyerahkan putranya untuk kita. Kita mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan dia nggak pernah berubah. Kitanya yang berubah-ubah saudara. Jadi bagaimana? Ingatlah segala yang kita butuhkan. Kalau kita salah lagi ngambil keputusan, waduh, salah bergaul, salah pikir, atau salah apalah, ya kan? Ingat, melalui darah perjanjian kekal, dia sudah memperlengkapi kita, termasuk GPS, kemurahan kalau kita udah salah. Ada restorasi yang dia udah siapkan. Kenapa, saudara? Karena semua kesalahan itu sudah dihakimi dalam tubuh Yesus. Itu sebabnya kita bisa balik-balik ke dia, pakai terus cooknya aja, pakai aja tujuannya dia, terus Tuhan percaya, ngakuin Tuhan terima kasih, Engkau sudah ciptakan saya kembali sebagai untuk melakukan pekerjaan baik. Terima kasih Bapa, karena saya sudah lahir dari Engkau, saya adalah orang benar, karena saya sudah lahir sebagai orang benar. Haleluya, saya adalah anakmu, karena segala dosa saya sudah dihakimin di dalam tubuh Yesus di atas salib. Haleluya, saya dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusanmu. Haleluya, di dalam darahnya. Amin, saudara. Saudara bisa ngakuin ini, bisa balik ke dia melalui darah perjanjian kekal. Jadi kalau udah lagi bingung atau lagi apa, saya nggak tahu ya, Tuhan mau apa ya dalam hidup saya. Gimana caranya? Kalau kita mau cari barang kan, ya kan, apalagi di rumah udah malam, saudara. Ini dunia ini kan gelap. Nomor satu, apakah saudara langsung cari barang? Saudara nomor satu ngapain? Nyalakan lampu kan? Betul nggak? Kalau kita mau cari barang,
ya kan? Yang nomor satu kan lampunya dulu kita nyalakan loh saudara, betul kan? Baru kita cari barangnya. Makanya kalau kita mau lebih lagi mengerti kehendak Tuhan, ya kita tenang aja, kita arahkan diri kita melalui darah perjanjian kekal. Oke, Tuhan sudah siapkan semuanya untuk saya, talenta sudah ada semuanya, ya kan? Lihat ke firman-Nya, biarkan firman-firman ini menerangi kita dan kita ngakuin, terima kasih Bapa oleh anugerah-Mu, karena Yesus Kristus adalah kebenaranku, karena aku sudah dilayakkan karena Yesus, ya kan? Itu Kolose 1 ayat 12. Tadi kan dikatakan kita sudah dibenarkan karena Yesus. Amin saudara, haleluya. Kita nggak lagi di bawah hukum Taurat. Ya, terus dikatakan di Roma pasal 3, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Haleluya. Saudara ngakuin itu, nyalain lampu. Ya kan? Ngakuin dulu ayat-ayat ini, saudara. Makanya saudara cuma dengar khotbah saya sekali ini, saudara perlu dengar yang lain. Supaya saudara lebih ngerti. Hidup di bawah kasih karunia ini topiknya itu banyak saudara, isinya saudara. Nggak bisa cuma sekali, nanti saudara dengar lagi ya. Haleluya. Jadi nyalakan lampu dulu, lihat ayatnya. Oke, Tuhan sudah punya tujuan untuk saya, ngakuin. Terima kasih Bapak, Engkau ciptakan saya ini. Efesus 2 ayat 10 saudara ngakuin. Terus saudara ngakuin juga Ibrani. Ingat Ibrani 13 ayat 20-21. Melalui darah perjanjian kekal Bapa, saya punya apakah kebutuhan ini, saya punya masalah ini, datang pada Dia. Amin saudara. Setelah itu saudara terangin firman-Nya. Terangin diri saudara dengan firman. Firman-Nya kan pelita, terang bagi jalan kita. Setelah itu bagi yang sudah berbahasa roh saudara. Saudara ada kerinduan apa? Berbahasa roh saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Karena bahasa roh adalah perhentian. Bahasa roh adalah kita. 1 Korintus 14 ayat 2 ayat 4, bahasa roh itu kita berbicara langsung pada Allah. Pikiran kita nggak ngerti, nggak apa-apa, karena rencana Tuhan itu luar biasa, tapi itu di alam roh. Kita nggak bisa lihat dengan pikiran jasmani, kita nggak bisa mereka-reka dengan pikiran kita. Itu hanya bisa diterima oleh iman. Jadi waktu kita berbahasa roh, kita mendoakan hal-hal kita tidak mengerti dengan pikiran kita, tapi kita sedang mendoakan kehendak Tuhan yang sempurna. Kita sedang berbicara, roh kita lagi bicara langsung sama Dia. Dan saat roh kita berbicara langsung sama Dia, roh kita jadi lebih dominan, lebih kuat. Karena Alkitab mengatakan bahwa siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya. Kita lagi bangun diri kita. Jadi gimana Ibu Monica kalau untuk orang yang nggak bisa berbahasa roh? Yang penting nomor 1, lihat ke firman-Nya dulu, terus perkatakan ayatnya. Perkatakan, tadi saudara tahu Tuhan sudah punya rencana, Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Dalam melakukan kehendak-Nya, kita nggak usah mikir, saya perlu ini, saya perlu tempat, saya perlu izin ini, saya perlu visa, saya perlu pasangan hidup, saya perlu apapun, jalan keluar, itu sudah ada. Mulai dengan firman-Nya ini, mulai diperkatakan. Dari situ kemudian tadi saudara lihat Roma pasal 3 itu. Kenapa? Karena itu posisi saudara. Karena itu semua kita terima berdasarkan kelayakan Yesus Kristus. Berdasarkan kelayakan yang Allah anugerahkan. Karena iman loh ya, bukan karena kita. Kalau kita sudah mulai singgung-singgung diri kita, nanti malah jadi bingung saudara. Jadi bingung loh saudara. Makanya izinkan firman-Nya ini lebih lagi meneguhkan kita. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Apakah kita melakukan untuk dibenarkan? Untuk kelihatan hebat di mata orang? Ya kan? Atau karena kita dari dalam, kita mulai ada kerinduan untuk mau jadi berkat. Kita nggak peduli, Tuhan aku mau jadi berkat. Tuhan Engkau sudah mengasihi aku, Engkau memberkati aku. Tuhan aku mau. Nah itu beda. Dia nggak peduli mau apa sih orang lihat apa, yang penting selama Tuhan tuntun aku. Nah itu fondasinya oke. Tapi kalau lebih mementingkan ya kan yang lain, orang pikir apa, entar penampilan lah, entar berapa banyak lah penerimaan, itu jadi seolah-olah itu jadi barometer. Sementara ya kan orangnya nggak damai. Buah roh nggak ada. Nah itu fondasinya udah beda itu saudara. Fondasinya beda itu. Jangan ya. Jadi mulai dari situ berbahasa roh. Kemudian nanti waktu saudara mulai memperkatakan firman-Nya, terutama saudara memperkatakan
jati diri saudara dalam Kristus. Karena kerajaan Allah itu beroperasi melalui jati diri. Misalnya 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, siapa yang berada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara ngakuin, saya ini ciptaan baru. Saya yang lama udah berlalu, yang pemarah, yang cepat putus asa, yang pemalu, yang ini dan itu, saya nggak tahu apa, sudah berlalu. Wow, saya yang baru sudah datang. Saya yang baru, ya kan, lahir dari Allah dan saya sudah diciptakan kembali untuk melakukan pekerjaan baik. Amin, saudara, yang Allah sudah siapkan. Saudara ngakuin itu jati diri saudara. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus, telah jadikan dosa agar aku dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Waktu saudara sedang melakukan mengakui ini, saudara akan ada damai di sini. Karena saudara sedang meneguhkan dirimu di atas posisi kelayakan di hadapan Allah berdasarkan Yesus. Saudara akan ada damai. Kemudian dari situ saudara, waktu saudara kemudian mulai berdoa, memberi respon, memperkatakan firman-Nya, memperkatakan janjinya. Misalnya begini, saudara punya kerinduan, Tuhan, aku pingin kok aku ada kerinduan, pengen sekolah Alkitab, kayak saya dulu kan, ya kan? Itu nggak langsung, saya ada kerinduan langsung boom, minggu depan, bulan depan saya udah langsung, enggak saudara. Itu ada beberapa waktu. Nah, tujuan Tuhan ialah untuk saya mulai berdoa. Tapi tahu nggak saudara? Sebelum berapa lama sebelum itu ada, Tuhan sudah pimpin saya. Makanya hari lepas hari, saudara ngakuin, saudara lakukan dengan tekun apa yang saudara sudah tahu. Itu akan ada tuntunan Tuhan. Karena waktu itu saya pernah, waktu saya di Jepang ya, saya lahir baru di Jepang. Ya kan, kemudian saya mulai belajar, Tuhan pertemukan saya dengan satu pelayanan, ya kan, karena ini dalam konteks rencana Tuhan, kan Tuhan sudah punya rencana buat kita, ya kan. Jadi kemudian saya ada kerinduan, saya pengen menabur untuk murid-murid di sekolah Alkitab ini, ya toh, karena ada Word Partner Club, jadi saya mau menabur tiap bulan ke murid-murid itu, karena ada murid-murid internasional yang datang itu sekolahnya bukan di Jepang ya, di Amerika. Jadi saya mulai menabur, saya suruh orang lain, ayo dong kita menabur gitu. Ada juga yang menabur selain saya. Tapi waktu itu saya tidak tahu bahwa Tuhan rencananya, Bapak kita tuh rencananya jauh sekali. Saya nggak ada pikiran mau akan ke situ. Buat saya itu udah di luar kemampuan saya, ya kan. Saya waktu itu bukan orang yang pinter nabung, saudara. Saya nggak ada minat kumpulin uang nabung, nggak ada. Saya cuma enjoy dia dipakai jadi berkat. Tapi saya suka menabur, jadi saya menabur. Kemudian setelah saya berapa lama di Jepang sudah jadi leader doa, gerejanya sudah mapan, semuanya sudah oke, sudah banyak buahnya. Saya mulai ada kerinduan. Aduh, kok kayaknya pengen belajar ya di sekolah Alkitab. Kayaknya kalau nggak banyak tahu, aduh susah deh, ya kan? Saya susah tidur, nggak bisa mengatasin masalah saya pribadi, sudah jadi berkat. Nah ini kan, Tuhan itu baik loh. Tuhan nggak pakai kita seperti sedotan ya, cuma dipakai sup terus dibuang. Tuhan tidak begitu, itu iblis. Iblis tuh kalau udah pakai orang, dia akan bunuh saudara, ya kan? Hitler mau mati bunuh diri, ya kan? Ya kan, ada pemain band yang terkenal ditembak saudara, sudah menyodorkan, mempengaruhi banyak orang untuk drug, ya kan, seks bebas, udah gitu dia mati dibunuh, ditembak saudara. Itu iblis. Kalau Tuhan enggak. Tuhan selalu, ya kan, waktu kita ya kan mau ikut rencana dia, itu ada promosi loh saudara. Amin saudara. Jadi waktu itu, saya lagi ngomong mengenai Tuhan menyediakan loh ya. Tuhan sudah ada rencana. Saya nggak tahu waktu itu. Makanya nggak usah gelisah. Aduh nanti saya gimana nanti. Nggak usah gelisah. Oke, kerinduanmu apa? Mulai doakan. Mulai renungkan firman
firman-firman ini yang menyinggung soal rencana Tuhan. Tuhan punya pekerjaan baik, Dia memperlengkapi. Juga Mazmur 139 ayat 16, hari-hariku sudah tertulis, berarti Tuhan ada rencana. Yeremia 29:11, aku nih tahu rancangan apa yang ada padaku, ya kan, bukan rancangan kecelakaan. Makanya kalau ada orang bilang, ya udahlah saya nggak mau nyinggung situ, nggak penting, sekarang saya lagi fokus di sini, ya kan. Jadi waktu itu saya tidak tahu, tapi saya cuman ikut apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara, nggak usah gelisah, jangan terus pakai kekuatan. Saya kadang-kadang semangat tuh orang salah menafsirkan ya. Bentar ya saudara, saya minum. Begitu semangat, begitu Tuhan taruh, langsung. Saya juga salah waktu itu. Begini dan begitu, tunggu dulu. Jadi waktu itu sudah, ya kan, saya sudah menabur, terus mulai ada kerinduan sekolah Alkitab. Oke? Tapi saya tidak khusus, saya nggak ngerti seperti sekarang. Sekarang saya ada saudara, saya ajar saudara lebih gampang loh. Dulu saya lebih susah loh, karena banyak nggak ngerti. Untung jadi. Hampir nggak jadi saudara. Hampir iblis kacaukan loh. Kenapa? Karena waktu itu saya pernah salah mengerti sebelum waktunya, baru sebelum selesai 5 tahun di Jepang, 6 tahun, saya sudah mau pindah ke Amerika loh. Saya sudah mau pindah, tapi Tuhan tutup pintu, dan saya tahu waktu Dia tutup pintu, oh Tuhan nggak mau saya. Ya sudah Tuhan, saya bilang janji, saya balik deh Tuhan. Tapi izinkan aku liburan 10 hari karena aku udah beli tiketnya. Tuhan buka akhirnya, dengan ajaib saya dikasih. Yang tadinya visa saya ditolak. Tapi kenapa? Rencananya belum selesai. Kenapa? Karena saya nggak ngerti bahwa penting untuk renungin firman, perkataan, saya nggak ngerti. Jadi kadang-kadang bisa salah saudara. Makanya pikiran kita ini, kalau kita nggak perbarui pikiran kita dengan firman, nggak perkatakan, akan susah. Ya karena semua penyediaan itu hanya diterima oleh iman. Nah oke, balik lagi. Sudah gitu, saya udah selesai, 9,5 tahun, gereja sudah selesai. Tugas saya sebagai pendoa sudah banyak, ya kan. Sekarang kemudian saya mulai mikir, nah ini Tuhan mulai kerja di dalam diri saya, tapi saya salah respon. Saya mulai pikir, aduh udah 9,5 tahun, saya udah umur 30, udah waktunya mikirkan mengenai menikah, pasangan hidup. Wah di Jepang ini jarang nih anak Tuhan, di gereja juga aduh nggak ada yang serak. Ya udah aku ke Indonesia aja lah, ke Amerika nggak boleh. Saya pikir Tuhan nggak mau saya ke Amerika. Nah itu kan, saya pikir Tuhan nggak mau saya ke Amerika. Jadi saya pikir, sudah, mau nggak mau balik aja lah ke Jakarta. Saya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Entar di Jakarta kerja aja, pasti dapat pasangan hidup. Nggak mungkin nggak ada. Nah saudara, nah inilah, saya mulai ngomong ke 3 orang saudara. Aku udah mau balik nih ke Jakarta. Aku udah nggak mau di Jepang. Udah cukup. Ya kan sekarang yang ikut doa juga udah banyak. Pernah sampai 40 orang. Wah sudah ini yang lahir baru juga ada banyak, walaupun saya cuma pendoa ya, yang lahir baru udah beberapa ratus lah, udah cukup lah. Saya sekarang harus mikirin diri saya, gitu kan. Nah ini kan, kalau kita, firman Tuhan bilang jangan mementingkan dirimu sendiri, jangan cuma berminat sama dirimu sendiri. Itu ada di Filipi 2. Jangan punya minat dirimu, jangan utamakan yang lain. Ya kan, itu semua prinsip. Waktu tuh saya pentingkan kepentingannya Yesus, gerejanya. Untuk gerejanya dibangun, yang tadinya masih belum ada gembala full, cuma pelajar. Ya kan, yang doa cuma 2 orang. Kita cuma doa di bawah pohon, di tangga, belum ada tempat. Ya kan, belum banyak yang lahir baru, tapi terus berdoa siang malam, panas dingin, doa terus, berdoa, punya masalah, kurang masalah, lagi oke, lagi terus, nggak pernah berhenti. Dia yang kerja, dia memperlengkapi saya dengan kekuatan, dengan ketekunan. Kenapa? Bersekutu pribadi sama dia, percaya dia yang paling benar, paling mengasihi. Jadi itu terus, ya kan, haleluya. Jadi setelah selesai saudara, ya kan, dia nggak akan mengabaikan kita. Kan Yesus Tuhan adalah gembalaku, aku nggak akan kekurangan. Terus kemudian kalau saudara baca, dia membandingkan aku di padang berumpun hijau, terus dia memimpin aku ke air yang tenang. Terus dikatakan apa? Dia memulihkan jiwaku loh. Kalau kita terus dahulukan kepentingannya dia,
ya kan? Kita jadi berkat. Sembari kita bersekutu sama dia, kita terus dipulihkan. Kita juga jadi berkat di level apapun. Kita memberi walaupun yang kita beri mungkin masih kecil. It's okay. Terus bersekutu sama dia. Akhirnya ada waktu menabur, ada waktu menuai. Amin, saudara. Pada waktunya, terus saya mulai ya udahlah, udah jadi berkat sekarang. Aku mulai mikir diriku. Ya kan? Saya pikir. Tapi Tuhan gak begitu. Kamu penting kan? Ya kan, kepentinganku, aku udah pentingan. Aku pentingan kamu. Aku sudah siapkan semua. Kamu menabur dalam roh. Kalau kita pentingan kepentingan dia dengan kita beriman sama firman. Kita beriman, ya kan, sama tujuan dia. Kita beriman terus sama Yesus, sama kebenarannya, kelayakan dia, sudah. Kita sedang menabur di dalam roh. Kita akan menuai. Hidup kekal itu apa? Maksudnya bukan kita dibenarkan. Kita akan menuai lebih lagi pengenalan akan dia. Dan itu akan mengubahkan kita. Jiwa kita jadi dirubahkan. Dulu saya orang yang murung, saudara. Tertutup dan murung dan cepat sekali putus asa. Waduh, kalau ada apa sedikit udah rasanya nggak punya semangat hidup, saudara. Amin. Hidup ini berat sekali kayaknya. Makanya ya udahlah, sekarang aku mulai mikir, udah umur 30 nih. Harus sudah menikah. Udah ngomong sama orang, 3 orang. Langsung bapak saya taruh di hati saya dengan kuat sekali. Ya kan? Kasih karunia, hidup di bawah kasih karunia. Menabur adalah soal kasih karunia. Termasuk menabur hidup kita. Ya kan? Kita melakukan hal-hal untuk kepentingan dia. Itu kita menabur dalam roh. Ya kan, kasih karunia. Jadi waktu kita sendiri butuh, ada kemurahan Tuhan loh. Tuhan tahu loh, saya udah mulai ngawur nih. Karena mulut kita ini bahaya, sudah. Ya kan? Tuhan punya rencana lain, tapi saya mulai ngomong yang lain. Iblis pakai. Ya kan, iblis mulai bikin saya, nanti kamu belum menikah, kamu harus. Saya mulai ngomong ke orang, oh aku sudah mau ke Jakarta aja deh, aku mau pindah. Aku nggak mau lagi di Jepang. Terus ngomong lagi sama saya, aku udah mau pindah ke Jakarta. Tuhan langsung bilang, kamu ketemu saya, kamu doa puasa. Ini kuat sekali, saudara. Nah, tapi iblis pakai, makanya kita harus pakai jati diri kita dalam Kristus. Waktu itu saya ingat bulan Desember. Yang gereja saya tuh lagi ada retret. Tapi karena saking kuatnya Tuhan bicara, kamu harus doa sendiri. Saudara, kalau begitu saudara dengar loh ya, jangan tunda-tunda. Saya nggak peduli, saya sewa tempat terpisah, saya sewa kamar di mana sendiri, saya di situ 3 hari. Ada yang ngeritik saya, hah, leader apaan itu? Orang lagi retret dia menyendiri, katanya gitu. Akan ada mulut-mulut sumbang. Gak usah takut, kita harus dengar hati nurani kita. Dengar dia di hati. Lebih pentingan Tuhan mau apa daripada nyenengin orang. Dari cari kehormatan orang. Orang pikir apa? Kita akan berdiri di hadapan Yesus, bukan orang. Dia akan kasih kita kehormatan. Yang lain-lain jangan. Amin. Yesus tuh Tuhan. Allah tuh Allah. Itu aja yang kita dulukan, oke? Jadi waktu saya doa puasa, Tuhan gimana Tuhan? Saya cuma ngomong, Tuhan, setelah saya doa, saya gimana? Tuhan, saya bilang saya mau ke Indonesia, saya bilang. Tapi jangan sampai saya salah, karena ini langkah yang besar. Saya udah gak mau lagi tinggal di Jepang, saya udah tinggal 9,5 tahun. Saya punya visa kerja loh, saudara. Saya punya visa kerja, gaji saya bagus, kerjanya juga mudah, gak kerja kasar di kantor, kantornya juga daerah bagus, di Ginza, saudara. Gak bagaimana, tapi untuk saya yang pendidikannya biasa-biasa, itu miracle, itu ajaib, saudara. Tapi ya kan, makanya saya jangan sampai salah langkah dong. Itu saya mulai merasa kayak udah jenuh, karena itu waktunya ada perubahan. Itu Tuhan lagi bekerja, karena udah waktunya berubah, ada perubahan, ada promosi. Amin, saudara. Jadi waktu itu saya bilang, tapi Tuhan saya mau gini, tapi Tuhan mau apa ya? Dia cuma bilang Rema. Ya kan, Rema sekolah Alkitab di Amerika. Ya kan, waktu dia ngomong itu, saya tahu itu dia. Ya udah selesai. Tuhan mau saya terima. Haleluya. Tapi uangnya nggak ada. Harus ada 9.000 US, 9.000 atau 9.500 untuk bisa diterima di sekolah Alkitab itu. Untuk dapat visa harus ada uang itu, karena nggak boleh kerja, saudara. Tapi saya nggak peduli. Saya, waduh, terima kasih Tuhan ya. Oke, saya terima. Yeay. Saya langsung ngomong ke orang-orang. Terus ada teman saya orang Afrika, dia kasih selamat saya. Monica,
Selamat ya, dia bilang, you orangnya tinggi, kamu akan ke Rema. Iya, iya saya akan ke Rema. Tapi pikiran saya bilang, gila. Mana uangnya? Tapi inilah, saya lagi berbicara mengenai apa? Hidup di bawah kasih karunia. Segala yang Tuhan rencanakan, jangan coba-coba penuhin kebutuhanmu sendiri. Kecuali saudara mau susah, silakan. Silakan. Kalau mau susah, kalau mau berat, wah pikir terus, kerja gini-gini, silakan. Tapi lebih baik dengar, lebih baik mendengar, lebih baik dari korban. Lebih baik percaya, lihat ke firman-Nya. Lebih lagi, karena kuknya Yesus mudah, bebannya ringan. Ya kan saya persingkat ya. Karena waktu itu saya mulai cerita ke orang-orang, karena memang saya tahu itu Tuhan bicara. Itu saya nggak main-main. Jadi kemudian sekali waktu saya udah ngomong ke gembala saya sebagai salah satu penatua leader, dia tahu. Sekali waktu kita lagi ngobrol nih, kita lagi ngobrol sama satu orang, saya lagi ngobrol sama satu orang, gembala saya nguping. Dia nguping. Dari situ dia bilang, dia tahu, Monica, kamu tidak punya tabungan? Enggak, tapi kamu mau ke Rema? Iya, Tuhan suruh saya. Dari situ saudara, saya nggak ngomong apa-apa. Kemudian 2 minggu kemudian dia bilang, Monica, kamu kasih visi kamu kepada yang lain, kepada penatua leader lain. Kenapa kamu mau ke Rema? Itu semua Tuhan yang kerja dalam dia. Tahu nggak saudara? Karena sebelumnya, berapa tahun sebelum, waktu gembala saya ini baru datang ke Jepang. Dia dari Amerika ya, dia orang Indonesia di Amerika, dia datang ke Jepang. Berapa waktu, Tuhan pakai saya untuk bela dia. Ya kan? Tuhan pakai saya untuk bela dia, saudara. Ini udah mau selesai. Jadi, saya waktu itu membela dia, kasihlah dia gaji yang layak. Karena waktu itu cuma digaji kecil sekali, 30% dari gaji yang layak, saudara. Jadi dia kadang-kadang harus pinjam uang, karena uangnya ya nggak cukup lah, Jepang tuh nggak murah. Masa 30% dari gaji yang layak, terpaksa kadang-kadang pinjam uang. Terus kalau udah pinjam uang, dia ngomongin orang. Saya bilang nggak boleh, kita harus kasih dia gaji yang layak dong. Saya kan penatua, salah satunya saya nggak ngontrol uangnya, tapi saya punya suara. Jadi saya belain dia, itu Tuhan. Tuhan melalui darah perjanjian kekal, dia memperlengkapi kita sehingga kita ada kekuatan, hikmat. Dia akan pakai kita. Apakah kita perlu menabur, kita perlu ini dan itu, dia semua yang kerja loh. Amin. Sehingga waktu itu saya berdiri, saya ingat waktu itu kita lagi konferensi meeting dengan gembala ini yang didatangkan dari Amerika, karena tadinya nggak ada gembala full di gereja itu. Jadi saya bilang, saya berdiri, saya ingat saya berdiri, itu ya nggak boleh gini, kasih gaji Jepang, gaji dasar paling sedikit gini-gini, gitu kan. Nah udah waktu saya duduk, baru saya sadar, waduh ntar orang pikir apa? Orang pikir nanti saya suka sama dia. Padahal itu Tuhan yang taruh di hati saya untuk nolong dia. Tapi saya menuai waktu saya perlu ke Amerika. Saya nggak minta dia, Tuhan pakai dia. Dia yang berdiri buat saya. Ayo kita support Monica. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita, saudara, biarlah hari demi hari hidup aja buat dia hari demi hari. Sembari kita perkatakan, Tuhan, rencanamu jadi. Amin. Tuhan, saya setuju. Engkau sudah punya pekerjaan baik. Ngakuin ayatnya, ngakuin. Karena mulut kita tuh setir. Mulut kita setir. Tapi nggak usah coba-coba mereka-reka. Apalagi ngomong sama orang yang nggak ngerti. Amin. Apalagi orang dunia. Aduh, aku perlu ini. Aku butuh pelayanan, aku perlu ini. Oke, kalau memang dari Tuhan, ke dia. Nanti dia yang akan berlengkapi dengan semua. Apapun juga, hikmat, apapun. Mungkin kayak saya gitu, saya harus menabur dulu. Kan saya harus menabur dulu, it's okay. Ada sesuatu, kalau Tuhan mau kita menabur, berarti ada yang kita bisa tabur. Amin. Makanya segala sesuatu jangan dipusatkan kepada uang. Wah, kalau ada uang nih saya bisa gitu. Itu orang dunia. Itu Ismail. Bukan berdasarkan janji Tuhan. Itu nanti jadi stres, perselisihan, kekecewaan. Ya kan? Terus jika capek, kita nggak bisa deh. Jangan coba-coba, saudara. Karena rencana Tuhan itu it's impossible. Tahu nggak artinya? Mustahil. Hanya bisa dengan iman. Makanya kayak gitu ya. Kalau saya coba-coba pikir misalnya, aduh Tuhan mesti aku ke Rema, aku perlu 9.500 US dollar. Waduh, aku mesti kerja. Wah, dari pagi sampai malam, kalau perlu nggak usah tidur. Nanti saya bisa sakit, saudara. Terlibat hutang. Nggak usah.
waktu Tuhan ngomong, semuanya udah ada. Kita hanya perlu perkatakan firman-Nya. Terus kita tunduk, Tuhan aku mau lakukan apa yang kita sudah tahu. Sekarang hari ini, ya kan, besok Bapak ngomong firman-Nya, ngomong, mulut kita setir. Ngomong aja, Tuhan kau punya apa nih yang ayat-ayat yang saya sudah beri, terus apa nih jati diri kita. Karena nanti iblis akan pakai kritikan orang, hasutan orang, saran orang untuk mengeluarkan kita dari yang terbaik. Untuk mengeluarkan kita dari yang terbaik loh. Amin, saudara. Nah, makanya nggak usah takut sih. Kita hanya perlu mau merendahkan diri kita aja. Balik-balik ke Yesus aja. Memang kita nggak bisa kok. Ya kan? Kalau udah melenceng sempat mikir-mikir, aduh sampai stres. Tunggu dulu, mikir apa sih? Kenapa? Kan dia udah siapin kok. Sekarang kerinduan hati kita apa? Dia udah siapkan. Kalau belum, tunggu dulu. Tuhan, engkau pimpin aku nggak? Kalau nggak, ya doa aja dulu. Berdoa, terus terutama ngakuin firman. Ini salah satunya yang bikin saya agak susah tuh. Saya nggak ngerti seperti sekarang. Saya nggak terlalu ngakuin firman. Jadi agak susah. Kalau ngakuin lebih gampang, saudara. Amin. Lebih gampang. Saya juga nggak tahu mengenai bahasa roh seperti sekarang. Tapi sekarang jauh lebih gampang, saudara. Jauh lebih gampang. Amin. Jadi sekarang ini, saudara, hari lepas hari, kalau saudara mau dengar, terus bertekun dan rela menjadi berkat, saudara. Rela menjadi berkat. Tidak usah berusaha mengejar yang kita mau, kita gini gitu sampai berat, nggak usah. Kita Tuhan, engkau jadikan aku berkat. Amin. Sembari kita sendiri menerima janji Dia, jadikan aku berkat. Amin. Haleluya. Nanti ada tuntunan Tuhan. Ada tuntunan Tuhan. Percaya dulu janjinya. Ya kadang-kadang kalau kita percaya janjinya, ya kan, berkatnya bisa datang begitu, atau Tuhan kasih kita jalan di mana kita harus menabur dulu, saudara. Kita harus jadi berkat dulu. Contohnya waktu itu kita lagi mau waktu kita mau ke Singapura. Ya berapa tahun lalu kita mau ke Singapura. Saya mau sama anak saya perlu ke Singapura karena visanya dia. Terus kita bilang, ayo kita ngimanin. Ini kita dari firmannya. Oke, kita ngimanin. Firmannya ngomong ini. Setelah itu 2 hari sebelum ke Singapura, ada orang yang hubungin saya. Aduh, saya ada masalah gini-gini. Wah, saya enjoy, saya menolong dia, saya jadi berkat. Saya kasih gini. Waduh, saya diberkati sekali, terima kasih. Ini mengubahkan hidup saya. Oke, puji Tuhan. Itu 2-3 jam saya ngomong. Besoknya gitu lagi, saudara. Orang ini lagi, oke, tolongin dia. Nah, kemudian kita ke Singapura. Tapi waktu di Singapura, orang itu berkatin saya. Saya nggak ngomong soal uang loh ya. Itu salah satu contoh sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Tapi sebagai yang lain bisa aja. Ya kan saudara, kalau bisnis, ya saudara harus ngapain lah, mungkin menabur, menjadi berkat dulu, nanti terus ada tawaran apa, saya tidak tahu. Kayak tadi itu yang saya alamin kan. Sebelum saya, ini Tuhan sudah tahu di hati saya, menabur dulu. Menabur ini rela dipakai untuk kepentingan orang lain. Itu caranya Tuhan. Bukan mengabaikan diri kita terus ya. Ada saatnya kita pentingkan dulu kepentingannya Tuhan, ya orang lain, ya kan, tidak mementingkan diri sendiri, nggak hanya berminat hanya dengan maunya kita percayakan Tuhan aja deh, saya ikutin aja. Firman Tuhan bilang pentingkan kepentingan tubuh Kristus, makanya kita berdoa kepentingannya saudara-saudaraku dalam Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Maksudnya Tuhan yang akan nolong kita. Amin, rencana Dia. Nah itu akhirnya singkat kata saya kemudian ke Amerika ya. Ke Amerika. Ini kita bicara mengenai kasih karunia. Bahwa dalam apapun yang kita butuhkan, saudara, Dia sudah siapkan semuanya. Dan itu kita terima melalui iman. Dan ada saat kalau kita perlu Tuhan, kalau kita mulai ngomong, akan ada tuntunan Tuhan. Dia akan bekerja dalam kita sehingga kita dimampukan apakah untuk menabur dulu, untuk melakukan hal-hal yang kita perlu, yang nanti kita perlu menuai. Amin. Yang nanti apapun saya nggak tahu lah. Makanya kita percaya aja sama Dia. Ya itulah kasih karunia hidup di dalam penyediaannya Tuhan. Taman Eden kedua terakhir semuanya berdasarkan pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Amin, sehingga kita bisa terus berbuah.
Dan itu semakin lama hidup ini semakin manis, saudara. Kitanya berubah, jiwa saya dirubahkan. Saya nggak lagi murung, nggak lagi cepat putus asa. Malahan bisa nguatin saudara dan saya, saudara. Amin, saudara. Saudara diberkatin, saya berdoa ya. Bapak, di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk siapapun yang mendengar ini, Bapak. Di dalam nama Yesus, saya minta Bapak, roh hikmat dan wahyu yang tadi sudah didoakan juga. Saya minta lagi Bapak, roh hikmat dan wahyu untuk menerangi kami semua. Penuhi kami dengan segala hikmat Bapak. Terutama saat ini untuk anak-anakmu yang belum mengerti rencanamu dalam hidup mereka. Saya berdoa supaya siapapun yang dengar itu tidak gelisah, tidak perlu gelisah. Apapun yang kami rindukan, kami inginkan, itu sudah ada di dalam janji firman-Mu. Itu sudah ada di alam roh. Itu dalam bentuk warisan janji-janji-Mu yang luar biasa. Kami hanya perlu dengan iman, Bapak, menerima. Bukan mata hati kami, sudah ada hanya dengan iman. Mulai berdiri di atas kebenaran, kelayakan-Mu, bukan perbuatan kami. Untuk kami berhenti melakukan ini dan itu untuk dilayakan. Tapi kami mau merendahkan diri untuk mengakui, tanpa Yesus kami nggak bisa apa-apa. Kami hanya bisa semuanya karena Yesus. Itu sebabnya kami perlu diingatkan kembali akan kelayakan kami. Dan dari situ untuk kami semua bekerja dalam diri kami, untuk kami bertekun memperkatakan firman-Mu, mengubah gambaran diri kami, untuk kami melihat diri kami bersama janji-Mu, bersama melihat diri kami di dalam janji-Mu sebagai orang-orang yang sudah dikasihi, diperlengkapi dengan segala yang baik. Apakah itu pasangan hidup, keturunan, pelayanan, rumah, fasilitas, sekolah, keuangan, bisnis. Kami melihat diri kami dengan janji-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami melihat diri kami sebagai orang-orang yang sudah diperlengkapin, dikasihin, termasuk kerinduan hati kami. Kami boleh tenang. Kami biarkan Engkau hari lepas hari, haleluya, memimpin kami di jalan-Mu. Jalan-Mu adalah jalan yang lurus. Terima kasih Bapak. Kami sudah dibebaskan, sudah ditebus dari kutuk. Kami nggak bisa lagi dikutuk. Haleluya. Karena Engkau sudah menjadi kutuk. Buka mata hati kami untuk kami lebih lagi hari lepas hari melihat firman-Mu. Sehingga mulut kami terus menerus memperkatakan firman-Mu, memperkatakan apa yang benar. Sehingga kami terus menerus berjalan di dalam penyediaan-Mu. Penyediaan-Mu yang supernatural. Roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna sampai kedatangan-Mu. Terima kasih Bapak. Saya berdoa saat ini juga untuk anak-anak-Mu yang bukan dalam kehendak-Mu, untuk lagi mau mengambil keputusan bukan dalam kehendak-Mu. Saat ini saya ikat kuasa iblis yang mau membelokkan anak-anak Tuhan dengan kegelisahan, penolakan, ketakutan, kekecewaan. Kami ikat kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih karunia Tuhan cukuplah bagi kami semua. Biarlah ada damai sejahtera, sehingga anak-anak-Mu tidak terburu-buru mengambil keputusan yang bukan dari Engkau. Di dalam nama Yesus, dan kami percaya oleh darah perjanjian kekal, Engkau menyebabkan kami semua, siapapun yang mendengar ini, untuk berada di tempat-tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dan dipertemukan dengan rancangan-Mu, dengan pimpinan-Mu, dengan penyediaan-Mu, dengan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mau ikat segala roh-roh kemiskinan, roh-roh ketakutan yang menguasai, penolakan kelemahan. Saya ikat kuasa-Mu iblis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus kami semua, membungkus setiap orang yang mendengarkan ini, agar firman ini terus bertemu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara, rencana Tuhan itu jauh lebih hebat. Amin. Puji Tuhan ya, kita sudah punya Bapa surgawi. Amin, sudah dikasihi luar biasa. Tuhan memberkati saudara. God bless. Amin.